Ya, halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Pagi bersama saya Anggun Oktarini dan rekan saya. Dan dengan saya Uki Abdul. Dan tentunya tepat 6 Juli 2020 kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dengan dinamika juga kegiatan dari anggota DPR RI di Parlemen Senayan, Jakarta. Anggun, apa kabar hari Senin ini? Wah, sangat macet. Lumayan ya, dari arah Bekasi itu udah mulai padat sekali. Dan mudah-mudahan di new normal ini itu bisa membawa sesuatu perubahan. Kemarin kita ngerasain jalan yang kosong dan sekarang sudah mulai padat lagi. Semoga nggak sepadat yang waktu kita di hari-hari sebelum masa new normal. Betul sekali, karena ini ataupun juga kita seperti kita ketahui bahwa new normal ini sudah memasuki, ini sudah bulan Juli, kalaupun ini kurang lebih sudah 4 minggu. Seperti itu nanti kita akan simak di tajuk ataupun juga topik kita pada hari ini terkait dengan bagaimana evaluasi kenormalan baru. Dan juga mungkin kalau misalnya pemirsa mengikuti berbagai perkembangan informasi seputar ataupun juga seminggu belakangan ini terkait dengan bagaimana ada 91 juta data ini pengguna Tokopedia yang bocor, ataupun juga ini ada kabar baik dari Corona terkait dengan bagaimana ada bantuan 35 miliar rupiah dari pemerintah Australia. Tapi ini yang harus tetap diwaspadai terkait dengan bagaimana pasien positif COVID-19 ini terus bertambah, bukan berkurang. Ini yang juga terus dilakukan bagaimana protokol kesehatan terus dilakukan dengan menggunakan masker, selalu rajin mencuci tangan, dan juga terkait dengan bagaimana ini harus menjaga physical distancing. Ya. Dan rekan saya Anggun akan membacakan berita yang pertama. Dan di sini berita yang pertama datang dari Komisi 10 DPR RI minta Kemendikbud batalkan aturan PPDB di DKI Jakarta dan menyusul protes dari orang tua murid terkait aturan usia yang dianggap menggagalkan banyak peserta masuk sekolah negeri. Di sini Komisi 10 DPR RI merekomendasikan Kemendikbud membatalkan aturan penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta 2020. Dan berikut informasi selengkapnya. Menyusul protes dari orang tua murid terkait aturan usia yang dianggap menggagalkan banyak peserta masuk sekolah negeri, Komisi 10 DPR RI merekomendasikan Kemendikbud membatalkan aturan penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta 2020. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda merekomendasikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta meninjau ulang kriteria usia pada PPDB zonasi, sebab usia tidak mencerminkan dunia pendidikan. Syaiful Huda juga mendesak Disdik DKI Jakarta dapat memastikan seluruh siswa yang terdiskriminasi PPDB DKI dapat bersekolah di lokasi terdekat. Dalam mandat Permen 44 nomor 19 itu sebenarnya ada mandat bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi setiap tahun. Ketika hasil evaluasi bahwa dibutuhkan penambahan kelas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesalahan dalam kebijakan sektor pendidikan, terutama soal penerimaan peserta didik baru. Menurut Dede, kebijakan tersebut cacat hukum. Kesalahan utama Dinas Pendidikan DKI Jakarta adalah telah mendahulukan faktor usia dan bukan zonasi. Takutnya ini menjadi presiden bagi daerah lain, kemudian daerah lain mengambil penerjemahan yang sama. Ya. Jadi silahkan nanti kami akan minta atas izin Pak Ketua tentunya, kita minta kementerian, tolong yang ini dipending dulu. Ya, diulang dulu untuk yang zonasi. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda merekomendasikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta meninjau ulang kriteria usia pada PPDB zonasi sebab usia tidak mencerminkan dunia pendidikan. Lebih baik kriteria yang bersifat akademik yang diterapkan dalam PPDB. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesalahan dalam kebijakan sektor pendidikan, terutama soal penerimaan peserta didik baru. Dan menurut Dede, di sini kebijakan tersebut cacat hukum. Kesalahan utama Dinas Pendidikan DKI Jakarta adalah telah mendahulukan faktor usia dan bukan zonasi. Ya, ini seperti yang juga dilakukan oleh sejumlah orang tua murid yang merasa bahwa anaknya ini bisa gagal untuk bisa memasuki sekolah-sekolah yang sudah sesuai dengan sistem zonasi ataupun juga sudah dipersiapkan dengan begitu matang, tapi harus terkendala dengan faktor usia. Dan kita harapkan sekali lagi bahwa ini kasus ataupun juga permasalahan terkait dengan PPDB setiap tahunnya menjelang tahun ajaran baru ini bisa segera teratasi. Kita beralih ke berita selanjutnya, ini 90% BUMN ini terdampak COVID-19. Komisi 6 DPR RI prihatin dengan kondisi sebagian besar badan usaha milik negara yang terdampak pandemi COVID-19. Kita simak terlebih dahulu informasi selengkapnya yang berikut ini.
Ditemui di ruang rapat Komisi 6 DPR RI Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin turut prihatin dengan kondisi perekonomian nasional yang terpukul imbas dari pandemi COVID-19. Sektor BUMN merupakan salah satu yang merugi. Menurut Muhtarudin, hanya BUMN bidang farmasi dan bidang pangan yang bisa tetap bertahan hidup di tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Untuk BUMN ya, potret BUMN kita hari 90% itu terdampak signifikan akibat COVID-19. Hanya 10% yang tidak begitu terdampak. Nah, 10%-nya apa? Adalah BUMN farmasi dan BUMN pangan. Artinya hanya industri-industri yang bergerak di bidang pangan dan di bidang farmasi yang masih bisa survive di saat terjadinya COVID-19. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Siti Mukarohmah, berharap di era new normal ini, pemerintah bisa membangkitkan kembali geliat perekonomian nasional, tidak hanya dari BUMN bidang farmasi, pangan, dan perbankan saja, tetapi juga BUMN padat karya, lingkungan, dan transportasi perlu dihidupkan kembali. Nah, sisi yang lain, maka kita juga harus mencari formulasi bagaimana menghidupkan kembali kepada BUMN yang yang bergerak dalam hal-hal yang lain. Lingkungan seperti perhutani, PTPN, terus transportasi, ini juga harus digerakkan bersama-sama. Oke, Zulindra dan Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, ditemui di ruang rapat Komisi 6 DPR RI di Gedung Nusantara Senayan Jakarta. Ini anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin turut prihatin dengan kondisi perekonomian nasional yang terpukul imbas dari pandemi COVID-19. Di sektor BUMN merupakan salah satu yang merugi. Menurut Muhtarudin, hanya BUMN bidang farmasi dan juga bidang pangan yang bisa tetap bertahan hidup dengan situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukarohmah mengapresiasi BUMN farmasi, pangan, dan juga perbankan yang masih bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Siti Mukarohmah juga berharap di era new normal ini pemerintah bisa membangkitkan kembali geliat perekonomian nasional, tidak hanya dari BUMN bidang farmasi, pangan, dan juga perbankan, tapi juga BUMN seperti padat karya, lingkungan, dan juga transportasi yang perlu dihidupkan kembali. Dan apapun yang diupayakan di new normal ini memang tujuannya untuk mengembalikan moto-moto hidup sebelumnya ya. Dan kita beralih ke berita berikutnya. Di sini pembukaan pariwisata patuhi protokol kesehatan. Dan Komisi 10 DPR RI mendorong sektor pariwisata di Indonesia dibuka kembali secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendorong sektor pariwisata di Indonesia dibuka kembali secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mendukung rencana pemerintah membuka wisata alam dan konservasi yang dinilai memiliki resiko rendah terhadap penyebaran virus corona. Namun perlu ada ketegasan untuk tetap membatasi pergerakan masyarakat ke daerah wisata. Seluruh pihak sebaiknya tidak menganggap new normal sama seperti keadaan sebelum pandemi COVID-19. Jadi mau tidak mau ada instruksi yang keras untuk menghadapi new normal ini dengan cara yang baik. Kami mendukung pemerintah apabila pengetatan itu tetap diwaspadai, nggak boleh dibuka begitu saja terlalu lebar. Jadi ada proses dalam 3 bulan ke depan, buka sedikit. Jadi bukan pelonggaran, karena kalau pelonggaran tuh yang terjadi adalah semua orang langsung masuk. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf memprediksi pandemi COVID-19 masih terjadi hingga akhir tahun ini. Namun sektor pariwisata perlu pemulihan dengan cara bertahap. Kementerian Pariwisata harus membuat petunjuk teknis secara rinci untuk memudahkan Pemda dan pengelolaan tempat wisata. Sektor pariwisata sangat terpuruk, pasti pengen loncat lagi. Tetap harus bertahap. Ya, juknis ini menjadi penting karena selama ini juknis ini belum jelas. Di bawah di daerah itu menerjemahkannya beda-beda. Contoh kayak dunia pendidikan aja, masih ada yang masuk hari ini masuk sekolah, itu nggak boleh. Oki dan Alfredo, TVR Parlemen, melaporkan.
Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mendukung rencana pemerintah membuka wisata alam dan konservasi yang dinilai memiliki risiko rendah terhadap penyebaran virus corona. Namun perlu ada ketegasan untuk tetap membatasi pergerakan masyarakat ke daerah wisata. Seluruh pihak sebaiknya tidak menanggapi atau menganggap bahwa new normal sama seperti keadaan sebelum pandemik COVID-19. Dan di sini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf memprediksi pandemi COVID-19 ini masih terjadi hingga akhir tahun ini. Namun sektor pariwisata perlu pemulihan dengan cara bertahap. Kementerian Pariwisata harus membuat petunjuk teknis secara rinci untuk memudahkan Pemda dan pengelola tempat wisata tersebut. Ini yang paling dikhawatirkan terkait dengan bagaimana nanti pembukaan sejumlah tempat pariwisata alam juga konservasi. Ini adalah masyarakat itu sendiri, karena banyak sekali misalnya para wisatawan atau juga masyarakat yang masih tidak sadar terkait dengan protokol kesehatan, enggan ataupun juga abai tidak menggunakan masker ataupun juga tidak mencuci tangan, dan juga hal-hal terkait dengan protokol kesehatan, physical distancing ini yang juga harus benar-benar diterapkan dan juga ada sanksi tegas nih Gun. Jadi agar apapun terkait dengan pandemi COVID-19 hingga akhir tahun ini benar-benar bisa nantinya bisa segera membaik dan juga menurun terkait dengan bagaimana tingkat positif dari pasien positif COVID-19. Dan pemirsa, tadi sudah kami hadirkan terkait dengan 3 berita utama. Kami akan kembali dengan headline surat kabar. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Terima kasih Anda masih kembali dalam Suara Parlemen Pagi, masih bersama dengan Anggun dan juga saya Uki. Kalau misalnya di Anggun sudah ada apa, Anggun? Di tangan saya sudah ada Harian Kompas. Di sini ada beberapa pembahasan terkait dengan euforia dan nestapa di seri Austria, dan di sini juga ada momentum untuk menangkap Joko Chandra. Ini yang dicari-cari oleh pemerintah Indonesia dan juga KPK dan juga kepolisian. Kalau saya ini selamat datang modal asing, tapi nanti akan kita bahas di Harian Tempo. Ini terkait dengan bagaimana sebagian warga Jakarta merasa kebal corona. Anggun termasuk kebal corona? Oh, belum tentu ya. Kita akan kembali dalam headline surat kabar. Ya, harian surat kabar yang pertama datang dari koran Kompas, di mana momentum untuk menangkap Joko Chandra di sini setelah kehilangan kesempatan pada 8 Juni 2020. Senin hari ini aparat kembali memiliki peluang menangkap Joko Chandra berkenaan perkara pengalihan hak tagih hutang atau Cash Bank Bali. Terpidana 2 tahun penjara ini dijadwalkan menghadiri perkara peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana sebenarnya digelar Senin pekan lalu, namun saat itu Joko tidak hadir dengan alasan sakit hingga ditunda sampai pada hari ini. Kita tunggu bagaimana nanti aparat penegak hukum untuk bisa mengamankan ataupun juga setidaknya menangkap Joko Chandra yang selama ini sudah dicari-cari ya. Kita beralih ke harian surat kabar Tempo. Sebagian warga Jakarta merasa kebal corona. Apakah Anda termasuk salah satu warga DKI Jakarta ataupun juga warga Jabodetabek yang sudah harus kembali menuju era new normal ini? Sebagian warga DKI Jakarta ini memiliki tingkat kepercayaan diri berlebih bahwa mereka ini tidak akan terjangkit virus corona. Hal itu tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh Lapor COVID-19 bersama dengan Social Resilience Lab Nanyang Technological University Singapura.
Laporan COVID-19 bersama Social Risk-Line Lab Nanyang Technological University of Singapore ini menggelar jejak pendapat dengan 154.471 responden pada tanggal 29 Mei hingga 20 Juni 2020 yang lalu. Wah, ini lumayan banyak respondennya, ada lebih dari 150.000 orang yang sudah digelar ataupun juga ditanyakan jejak pendapatnya bahwa mereka merasa bahwa percaya diri tidak akan terjangkit ataupun juga tidak akan terkena virus corona. Bahkan ada yang beranggapan nanti lama-kelamaan virus COVID-19 ini akan menjadi seperti flu biasa ya. Jadi sudah menyatu dengan tubuh gitu ya. Semoga ini tidak menganggap sepele bahwa virus corona ini hal yang mungkin kayak flu biasa, ini karena juga nantinya bisa menyerang berbagai organ tubuh kita sendiri. Betul sekali, Uki. Dan pemirsa, setelah ini kita akan bahas tajuk pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Ya pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen. Kali ini kita membahas terkait dengan tajuk pada hari ini mengenai evaluasi kenormalan baru. Ya, ini kalau misalnya membahas terkait dengan new normal baru, kalau misalnya menurut Anggun apa yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan new normal sejauh ini? Mungkin lebih ketatnya ya kepada masyarakat yang ada saat ini. Mereka tuh lebih kepada merasa bahwa itu tadi tidak akan terkena virus tersebut. Rasanya Tapi kalau di edukasi Bekasi kembali. udah banyak anak-anak yang nongkrong di kafe-kafe. Ya karena ini kan sudah mulai berbuka di pusat-pusat perbelanjaan, sudah banyak sekali tempat-tempat atau kafe-kafe yang dibuka. Walaupun itu dikasih tanda-tanda, tapi mereka yang masih mungkin masyarakat ini yang lagi harus balik lagi diedukasi. soal bagaimana mental masyarakat sebenarnya juga harus terus disadarkan atau juga diberikan sanksi yang tegas, karena juga ini menurut Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pentingnya evaluasi rutin pelaksanaan normal baru atau new normal dengan implementasi protokol kesehatan yang ketat. Jadi nanti akan dievaluasi melihat dari bagaimana apakah sebuah ataupun juga salah satu provinsi, kabupaten ataupun juga kota ini mengalami penurunan terkait dengan jumlah pasien positif COVID-19. Nanti kita akan simak terlebih dahulu tajuk ataupun juga topik utama terkait dengan evaluasi kenormalan baru seperti yang berikut ini. Evaluasi kenormalan baru. Penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia ditandai dengan penambahan kasus lebih dari 1.000 per hari. Hingga pada 2 Juli 2020, tercatat rekor penambahan kasus baru mencapai 1.624 orang dalam sehari. Dan sampai saat ini, kurva jumlah kasus positif corona belum juga turun. Tingginya kasus ini disebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat atas bahaya corona dan mengendurnya kedisiplinan masyarakat. Hal ini bisa kita lihat pada kehidupan masyarakat kita yang masih suka berkerumun, tidak menggunakan masker saat keluar rumah, serta rendahnya kesadaran untuk rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Untuk itu DPR meminta pemerintah bersama pemerintah daerah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terus mengingatkan masyarakat dan TNI Polri mengawasi masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari.
Pemda mengevaluasi pelaksanaan PSBB serta penerapan era kenormalan baru untuk mencari penyebab masih tingginya jumlah kasus corona. Dan penting untuk mempertimbangkan penerapan kembali PSBB. Sedangkan bagi daerah yang sudah menerapkan era kenormalan baru, jika kasus di daerah tersebut kembali meningkat dengan signifikan, harus segera dievaluasi. Kementerian Kesehatan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan Pemda harus terus mengupayakan penelusuran jejak dan semakin agresif dalam melakukan uji spesimen kepada masyarakat sesuai dengan target yang disampaikan Presiden sebanyak 20.000 sampel per hari, serta mengoptimalkan peran dan fungsi seluruh laboratorium yang ada untuk pengujian spesimen corona, sehingga diharapkan semakin banyak kasus yang tertangani, maka dapat segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemenkes untuk memasifkan sosialisasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media cyber, siaran, maupun online mengenai bahaya virus corona, gejala-gejala orang yang terjangkit, serta upaya agar tidak tertular virus, agar masyarakat sadar dan memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut mencegah penyebaran COVID-19. Kementerian Perindustrian bersama Pemda harus berani mendesak perusahaan pabrik-pabrik, perkantoran, dan instansi pemerintah untuk mengatur jam kerja bagi karyawannya guna mengurangi potensi penularan COVID-19 di pabrik, kantor, fasilitas umum, dan angkutan umum. DPR mengimbau kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pemerintah dan berperan aktif dalam mengatasi penyebaran COVID-19, yaitu melalui sikap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada, sebagai upaya terhindar dari paparan virus dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap harinya setelah pemerintah memutuskan mengeluarkan kebijakan new normal atau kenormalan baru bagi penduduk Indonesia. Dan di sini hingga saat ini kurva jumlah kasus positif COVID-19 di dalam negeri pun belum juga turun. Salah satunya penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat atas bahaya COVID-19 dan mengendurnya kedisiplinan masyarakat. Lalu anggota Komisi 9 DPR RI Nur Nadilfa di sini meminta pemerintah agar mengevaluasi kembali penerapan new normal di Indonesia. Menurutnya, jika semua pihak tidak disiplin, di sini menaati protokol bahwa kesehatan COVID-19, hal tersebut bisa menyebabkan gelombang kedua. Dan di sini Nadilfa menambahkan bahwa saat ini masyarakat sudah cenderung tidak lagi melakukan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat dan cenderung hanya melakukan formalitas seperti mengecek suhu tubuh dan memakai masker saja. Ya, ini yang masih dilakukan terkait dengan bagaimana protokol kesehatan memasuki setiap lokasi ataupun juga tempat, salah satunya pusat perbelanjaan ataupun juga gedung perkantoran. Ini adalah mengecek suhu tubuh yang juga masih terus dilakukan, dan juga ini mungkin yang lupa atau juga sering dilalaikan ini adalah menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Ini juga bahwa Presiden mengatakan bahwa keberhasilan pengendalian sangat ditentukan oleh kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Jadi ia pun juga mengingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru ini, maka akan langsung diterapkan pengetatan bahkan penutupan kembali, dan langsung akan kita lakukan pengetatan ataupun juga penutupan kembali seperti yang dilakukan sebelum era new normal ini. Kami nanti akan masih kembali terkait dengan bagaimana evaluasi new normal ini. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda, dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan.
Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Dan masih bersama dengan Uki Abdul dan juga rekan saya Anggun masih membahas terkait dengan topik utama ini terkait dengan bagaimana evaluasi new normal. Ini Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Dr. Hermawan Saputra menilai bahwa pemerintah ini belum bisa melaksanakan new normal di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya new normal belum bisa diberlakukan jika berkaca kasus COVID-19 yang bertambah di atas 1.000 dalam sepekan terakhir. Hermawan memprediksi pada pertengahan Juli akan ada kenaikan kasus yang sangat signifikan imbas dari dibukanya kembali mal dan juga beberapa pusat keramaian lainnya pada 15 Juni yang lalu. Ia juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan PSBB dan telah membuka berbagai sektor kehidupan. Ia berharap bahwa pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan new normal ini dan di lain hal pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah harus terus melakukan ataupun juga mengupayakan penelusuran jejak dan juga semakin agresif dalam melakukan uji spesimen kepada masyarakat. Hal itu dilakukan sesuai dengan target yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di mana harus ada 20.000 sampel per hari serta optimalisasi peran serta fungsi seluruh laboratorium yang ada di Indonesia. Selain itu, DPR RI juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pemerintah dan juga berperan aktif dalam mengatasi penyebaran COVID-19, yaitu dengan melalui sikap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Dan sebagai upaya terhindar dari paparan virus dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini yang harus terus dilakukan bagaimanapun koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk terus bekerja sama melawan COVID-19 dan juga terus memantau ataupun juga memutus mata rantai dan juga ini salah satunya 20.000 sampel per hari yang harus dilakukan setiap daerah. Ini baru satu di Pulau Jawa, hanya Provinsi DKI Jakarta saja yang baru ataupun juga mampu melakukan tes 20.000 sampel, bahkan melebihi yang juga sudah ditargetkan melalui WHO. Seperti itu, kita harapkan provinsi lain yang ada di seluruh tanah air bisa melakukan hal serupa terkait dengan bagaimana minimal sampel 20.000 sampel per hari, seperti itu. Ya, betul. Dan hal ini kita akan membahas agenda pada hari ini di jam 9 pagi nanti. Di sini ada Komisi 10, rapat panja rancangan undang-undang tentang sistem keolahragaan nasional. Lanjut di Komisi 1, tepat jam 10, RDP dengan Persi IDEA, Aftek dan US ASEAN Business Counseling. Di sini juga terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Selanjutnya di Komisi 2, raker dengan Menpan RB, KSN dan juga BKN. Komisi 8 rapat dengan pendapat dengan Kepala Badan Pelaksanaan BPKH. Komisi 9 juga akan ada rapat dengan pendapat
dengan pejabat eselon Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan secara tertutup, dan juga nanti Banggar akan ada penyusunan laporan panja asumsi dasar kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan juga pembiayaan tahun 2021, dan juga masih nanti akan dilanjutkan pada pukul 18.30. Nih Anda juga bisa menyaksikan secara langsung kami Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan juga Keamanan Aziz Samsudin ini sebagai pembicara dengan tema SDM Unggul Indonesia Maju, seperti itu ya. Dan pembacaan agenda ini mengakhiri Suara Parlemen pagi edisi hari ini Senin 6 Juli 2020. Saya Uki Abdul dan juga rekan saya Angga Noktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.